Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Nah, kali ini saya akan menyampaikan materi tentang indeks harga. Materi ini berada di kelas 11 ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita pelajari hari ini bermanfaat adanya buat kalian semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bicara indeks harga, coba Anda perhatikan infografis berikut ini. Ya. Apa yang bisa kalian lihat dari infografis tersebut? Oke, sudah bisa? Nah, tentu kalian bisa perhatikan di infografis tersebut menggambarkan bagaimana indeks harga konsumen atau inflasi ya selama bulan Januari 2020. Kalian bisa perhatikan di situ beberapa hal yang terkait dengan indeks harga konsumen pada awal tahun 2020. Nah, untuk mempelajari apa itu indeks harga dan indeks harga konsumen itu sendiri, mari kita lihat tayangan berikut. Bahwasanya indeks harga itu sangat diperlukan dalam kegiatan ekonomi suatu negara, sebab kenaikan atau penurunan harga-harga merupakan informasi penting ya untuk mengetahui perkembangan ekonomi suatu negara. Harga yang berlaku di pasar merupakan indeks harga konsumen dan sangat penting untuk menentukan kebijakan perekonomian di suatu negara. Nah, untuk lebih jelas seputar indeks harga ini, simaklah pembahasan berikut ini. Mari kita lihat pengertian indeks harga atau angka indeks ya. Nah, angka indeks ini merupakan suatu ukuran statistik yang menunjukkan perubahan suatu variabel atau sekumpulan variabel yang berhubungan satu sama lain, baik pada waktu dan tempat yang sama atau berlainan. Nah, angka indeks ini bisa juga dikatakan sebagai angka yang relatif, yang dinyatakan biasanya dalam persentase. Nah, biasanya untuk kesederhanaan, bentuk persentase ini bisa dihilangkan. Contoh, BPS atau Biro Pusat Statistik pada indeks sektor konsumsi rumah tangga. Lebih lanjut, dalam ekonomi pada dasarnya terdapat 3 macam angka indeks ya. Yang pertama yang disebut sebagai angka indeks harga atau price relative. Indeks harga ini adalah angka yang menunjukkan perubahan mengenai harga-harga barang, baik harga untuk satu macam barang maupun berbagai macam barang dalam waktu dan kesempatan yang sama atau berlainan. Yang kedua, angka indeks jumlah atau quantity relative. Indeks jumlah ini adalah angka yang menunjukkan perubahan mengenai jumlah barang sejenis atau sekumpulan barang yang dihasilkan, digunakan, atau diekspor, atau dijual, dan sebagainya untuk waktu dan tempat yang sama dan atau berlainan. Dan yang ketiga, angka indeks nilai atau value relative. Nah, indeks nilai ini adalah angka yang dapat digunakan untuk mengetahui nilai mengenai barang yang sejenis atau sekumpulan barang dalam waktu yang diketahui ya. Contoh begini. Bila harga barang pada tahun 2012 misalnya sebesar 8.000 per kilo, kemudian pada tahun 2013 misalnya menjadi 10.000 per kilo, maka indeks harga barang tersebut adalah pada tahun 2013 adalah 125%. Ini dihitung dari harga pada tahun 2013 dibagi dengan harga pada tahun 2012 sebagai berikut. 10.000 dibagi 8.000 dikalikan 100% sama dengan 125%. Ini maksudnya adalah
Jadi contoh ini menunjukkan harga pada tahun 2013 itu mengalami kenaikan sebesar 25% ya. Kemudian, apa peranan indeks harga dalam perekonomian? Nah, peranan indeks harga dalam ekonomi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, indeks harga merupakan petunjuk atau barometer dari kondisi perekonomian secara umum ya. Hal ini mengandung maksud sebagai berikut. Indeks harga grosir dapat menggambarkan secara tepat tentang tren perdagangan. Kemudian misalnya lagi, indeks harga yang diterima petani ini dapat menggambarkan kemakmuran di bidang pertanian atau agraria. Nah, yang kedua, indeks harga umum ini merupakan pedoman bagi kebijakan dan administrasi perusahaan. Lalu yang ketiga, ada indeks harga dapat digunakan sebagai deflator. Maksudnya adalah pengaruh perubahan harga dapat dihilangkan dengan cara membagi nilai tertentu dengan indeks harga yang sesuai. Proses ini dinamakan proses deflasi dan pembaginya disebut sebagai deflator. Lalu peranan yang keempat, indeks harga dapat dipakai sebagai pedoman bagi pembelian barang-barang. Maksudnya adalah harga barang yang dibeli dapat dibandingkan dengan indeks harga eceran atau indeks harga grosir agar dapat diukur efisiensi pembelian barang-barang yang bersangkutan. Dan yang kelima, peranannya adalah indeks harga barang-barang konsumsi merupakan pedoman untuk mengatur gaji buruh misalnya, atau menyesuaikan kenaikan gaji buruh pada masa inflasi. Bagaimana menyusun indeks harga? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka penyusunan atau perhitungan angka indeks ya, yang nantinya dapat digunakan sebagai data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan angka indeks atau indeks harga antara lain sebagai berikut. Yang pertama, itu merumuskan tujuan penyusunan angka indeks itu sendiri. Nah, penyusunan angka indeks ini bertujuan untuk mengukur perubahan atau membandingkan perubahan antara variabel-variabel ekonomi dan sosial. Dalam menyusun angka indeks perlu dirumuskan tentang apa yang akan diukur, bagaimana cara mengukur, dan untuk apa pengukuran tersebut dilakukan. Yang kedua, sumber dan secara perbandingan data. Penyusunan indeks harga selama periode tertentu membutuhkan data, baik jumlah produksi maupun barang dari tahun yang bersangkutan. Dalam hal ini harus ditentukan macam-macam barang yang akan dimasukkan dalam perhitungan angka indeks. Kesulitan utama dalam menyusun angka indeks ini adalah memilih komponen yang termasuk sekumpulan variabel yang akan dipertimbangkan. Misalnya, indeks bahan makanan. Tentunya pilihannya adalah jenis-jenis bahan makanan yang sering digunakan oleh masyarakat umum. Akan tetapi, pemilihan jenis barang tersebut tentu haruslah representatif dan dapat mewakili ya semua jenjang masyarakat ya. Nah, cara ini disebut sebagai judgment sampling atau metode sampling. Lalu yang ketiga, pemilihan periode dasar. Nah, periode dasar atau tahun dasar atau base year atau basic year ini adalah periode untuk tahun yang angka indeksnya itu 100 atau 100%. Sedangkan tahun berikutnya itu angka yang disebut sebagai tahun tertentu atau given year ya. Contohnya berikut ini. Misalnya diketahui angka indeks dari tahun 2010 sampai 2013. 2010 katakanlah 100, 2011 110, 2012 115, dan 2013 misalnya 120. Dari angka indeks tersebut yang dianggap sebagai tahun dasar adalah tahun 2010 karena menunjukkan angka 100. Nah, beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih tahun dasar antara lain sebagai berikut. Yang pertama,
pembelian periode tahun dasar ini dilakukan dalam keadaan perekonomian dianggap relatif stabil atau normal ya. Nah, yang kedua, periode dasar tidak terlalu pendek atau terlalu panjang, maksudnya jarang sekali periode dasar ini ya yang menggunakan waktu seminggu atau lebih lama dari 5 tahun misalnya. Nah, yang ketiga, pemilihan tahun dasar ini atau periode dasar dapat juga berdasarkan suatu kejadian penting. Lalu yang keempat, pemilihan timbangan atau weight. Dalam membandingkan suatu barang, selain faktor harga, sebaiknya juga memperhatikan faktor kuantitas sebagai timbangan atau angka-angka penimbang ya. Nah, pada barang yang dianggap penting, faktor penimbangnya ini akan tinggi, sedangkan pada barang yang kurang penting ini akan rendah. Oke, itulah sekilas tentang pengantar tentang indeks harga. Nah, pada video berikutnya kita akan masuk kepada bagaimana memperhitungkan angka indeks. Sementara dari saya itu saja dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.